Cuman pertanyaannya apa iya kalau kita mau dakwah Islamiyah harus mengambil jurusan Islam? Nah itu yang perlu kita diskusikan. Menurut saya enggak. Kayak misalkan sekarang orang bilang, wah sekarang kok cari kerjaan sulit ya, kerjaan berkurang nih karena ada teknologi. Sebenarnya itu nggak betul. Jadilah anak muda yang membawa manfaat bagi orang lain. Khususnya itu untuk nasihat untuk saya sendiri. Jadi let's be social impact maker, let's be social impact contributor. Dengan begitu kita akan jadi anak muda yang bernilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya sudah terdengar tapi aku gak mau ngasih tahu dulu siapakah beliau karena ini luar biasa banget. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dan selalu beraura positif. Today aku punya seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah pejantan tangguh. Beliau adalah laki-laki yang menjadi mentor aku. Menjadi mentor, diakui atau tidak ya, yang penting saya mengakui aja. Beliau adalah Rektor UNU Jogja dan juga dengan segudang prestasi yang akan kita bahas nanti. Ini dia Mas Widya. Hai, halo semuanya. Oke, Mas Widya apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Jakarta hari ini? Apakah menemukan kesulitan-kesulitan dan tantangan? Sebenarnya Jakarta, bagi yang lagi nggak di Jakarta ya, Jakarta lagi sendu karena mendung. Betul. Tapi ketemu Mbak yang satu ini jadi lebih semangat ya. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Oke, so Mas Widya adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali with all the achievement yang udah digapai. Aku mau sedikit membacakan, aku sebenarnya tadi udah kulik-kulik dikit sih di beberapa media dan you have a lot of prestasi yang kayak ini udah banyak banget. Well, tapi daripada aku yang cerita, mendingan Mas Widya yang cerita. Cerita apaan? Cerita bagaimana seorang Widya dari dahulu sampai sekarang dan with all your achievement sampai saat ini. Sekarang Mas kalau sekarang berada di sekarang posisinya di mana? Kemudian selain Rektor UNU Jogja juga aktifnya di mana aja? Boleh diceritain kepada kita semua. Oke, pertama aku mau nyapa dulu, halo semuanya. Thank you Mbak udah ngundang, seneng banget walaupun sekian lama ya. Susah lama banget minta waktu Mas Widya tolong ya. Ampun. Saking sibuknya beliau, subhanallah. Tapi gini, kenapa aku mau karena dirimu yang minta Mbak. Jadi sebenarnya bukan mentor, kita saling belajar. Aku banyak belajar dari Mbak Suroh. Jadi sejak pertama kali ketemu, waktu itu kita terlibat kerja bareng ya. Ini orang kayaknya energinya positif banget, gak pernah capek. Tapi memang inspiratif. Jadi aku pikir kalau ketemu kita bakal banyak ngobrol, terus kemudian aku bakal dapat insight, dapat inspirasi, makanya aku mau. Enggak, Mas Widya yang mau ngasih aku banyak inspirasi, mendorong. Aku ingat banget waktu itu Mas Widya tuh bilang gini, kenapa orang tuh kadang sulit untuk maju, karena dia tuh gak ada yang cerewetin. Aku siap nyerewetin kamu, kata gitu. Wow, volunteerismnya tuh tinggi sekali untuk mencerewetkan orang tuh untuk maju ke depan gitu. Itu yang salah satu yang aku ingat. Oke, back to your topic. Yes. Namaku Widya Prahita Pujibudoyo, Widya. Saat ini aktif sebagai staf khusus Mensesnek, bidangnya transformasi kelembagaan dan SDM. Nah di luar itu juga belakangan aktif sebagai Rektor UNU Yogyakarta. Nanti aku cerita ya, iya dong. mumpung promosi dong. Sangat boleh. Terus kemudian juga salah satu Dewan Pengarah di akreditasi halal, terus bantu beberapa perusahaan sebagai konsultan, sebagai staf ahli, terus kemudian di beberapa yayasan, kayak misalkan di Bicara Foundation, bantu di Solo Technopark, dan lain-lain. Sebenarnya aku tuh pengen ngasih ini ya, CV-nya langsung kan disebar saking banyaknya. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang semua hal yang pastinya dimimpikan semua orang itu masa depan. Mau hidup di masa depan, which is kayak kita mau bagaimana sebenarnya masa depan itu, dan Mas Widya ini sangat concern banget di future studies. Beberapa project yang aku dengar juga Mas Widya akan membangun salah satu sekolah future studies dan sebagainya. Boleh diceritakan di situ, Mas? Ya, tahun 2009 pertama kali baca buku judulnya Future Studies. Aku penasaran ini apaan nih gitu. Nah ternyata
membaca masa depan itu bisa dilakukan. Oh. Jadi kalau kita tahu apa yang akan terjadi, kita bisa lebih antisipatif. Okay. Nah, bisa dilakukan kayak membaca tren. Kalau 1, 2, oh maka 3, ya kan? Kalau 2, 4, oh maka 6. Jadi future studies itu awalnya berkembang di ilmu-ilmu yang sifatnya eksak. Karena sesuatu itu yang bisa diprediksi gitu ya. Terus kemudian berkembang di ekonomi dan lain-lain. Nah, keinginan untuk mendalami future studies sempat hilang karena waktu itu saya ambil S2 untuk studi yang lain. Nah gini, balik ke future studies yang apa sih yang lagi dilakukan? Saya mau cerita soal UNU, Mbak. Nanti ujung-ujungnya ke future studies. Boleh. Jadi saya tuh jadi rektor bulan April 2022. Ini sekitar 1,5 tahun. Okay. Nah, kampus yang berafiliasi ke NU itu ada 400-an. Dan 29 diantaranya ada di bawah PBNU. Okay. Nah, sisanya gimana yayasan? Ada kayak misalkan Unisma, Unwahas, di Jombang Darul Ulum dan segala macam. Nah, UNU Jogja ini 1 dari 29 yang dimiliki PB. Dan 1 dari 400 ya, yang itu terafiliasi ke NU. Pada saat saya jadi rektor, pertanyaan pertama yang ada di kepala tuh, apa ya bedanya UNU Jogja dengan UNU-UNU yang lain, dengan kampus NU yang lain yang banyak itu. Yang kedua, apa beda UNU Jogja dengan kampus pada umumnya di Indonesia? Nah, kalau kita bisa jawab, ada peluang untuk menjadi salah satu yang diandalkan, karena kita punya uniqueness. Nah, saya jawab yang pertama. Jadi saya dilantik itu berbarengan dengan 1 abad NU. Nah, pada saat itu kita refleksi, saya ngajak teman-teman, kita refleksi yuk, NU 1 abad ini udah ngapain aja. Ternyata banyak banget. Kontribusi NU itu besar banget. Dari mulai isu-isu kayak misalkan di era kolonial, memperjuangkan kemerdekaan, terus konsep hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman itu juga membuat bangsa ini menjadi semakin kokoh. Jadi ada mengawal isu-isu kebangsaan, mencetak ribuan ulama sebagai tuntunan umat, mendirikan pesantren, madrasah, segala macam lah. Cuman kalau kita refleksi lebih dalam, ini sebagai otokritik ya, kontribusi NU di 1 abad ini besar banget, tapi nampaknya baru di bidang-bidang dan sektor tertentu. Nah gitu, jadi terfokus di bidang dan sektor tertentu. Which is agama. Agama, sosial kemasyarakatan, pendidikan, politik, lah. Nah tapi ada banyak bidang yang kita belum masuk nih. Contoh misalkan teknologi informasi. Kalau kita konon 56,8% penduduk Indonesia adalah NU, yang itu di atas 140 juta ya. Ada nggak sih 1 juta diantaranya yang paham teknologi informasi, yang tahu apa itu blockchain, crypto, AI, machine learning, deep learning? Nyari 1 juta sulit, ya kan? Iya. 1 juta orang NU, padahal 1 juta aja udah berapa itu? 1/140 kan, ya kan? Terus kemudian ada nggak sih 100.000 masih sulit, 10.000 masih sulit. Cari 1.000 yang betul-betul paham aja sulit. 1.000 sulit tuh. Nah kemudian berarti teknologi informasi kita masih lemah. Di industri kesehatan, orang bicara vaksin kita terlibat, tapi dalam fatwanya kita belum terlibat jauh. Misalkan kayak kemarin COVID, terlibat dalam pengembangan vaksin, terus kemudian terlibat dalam farmakologi, misalkan ada penyakit-penyakit tertentu, kanker ada obat baru nggak ya yang lebih efektif, yang kayak gitulah. Terus kemudian yang belakangan kan ada edit DNA, rekayasa genetika, genomik, ada longevity, stem cell, kayaknya kita belum masuk. Industri keuangan, berapa banyak yang paham reksadana, saham, soal apa itu venture capital, gimana cara kerjanya, soal investasi, itu juga belum. Kalau mau lebih cepat ya, manufaktur kita nggak banyak, pertambangan, terus kemudian industri macam-macam. Well, pada intinya banyak nih yang belum. Banyak banget ya. Itu baru bicara bidang. Ternyata transportasi kita juga nggak unggul. Nah ternyata banyak bidang yang kita itu belum ambil peran yang optimal. Sektor, misalkan kita bicara pemerintah ya. Pemerintah itu ternyata kader NU mulai banyak sebenarnya. Tapi di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan masih sedikit. Terus kemudian keuangan. Kita tuh ada ribuan triliun yang dikelola setiap tahun. Kalau misalkan tidak ada kader NU, artinya NU kan tidak ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, ya nggak sih? Terus kemudian arah pengembangan bangsa itu kan dilakukan
digarap oleh Bappenas. Oke. Berapa banyak kader NU di Bappenas. Artinya secara teknokratik kita tidak ikut terlibat dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Oke. Ya kan? Oke, Kementerian Transportasi, Kementerian Perhubungan ya, komunikasi, kemudian Kementerian ESDM, Kesehatan, and So on. lain-lain. Ya. Dari challenge itu kemudian Sedikit lagi, sektor itu bukan hanya pemerintah. Kita bicara sekarang hajat hidup kita itu dipengaruhi oleh perusahaan kayak Meta, Microsoft, Google, itu juga nggak banyak. Yeah. Industri, ada banyak industri Mbak, kita nggak join di dalamnya. Jadi bukan hanya soal kementerian, tapi di industri juga. Okay. Terus kemudian yang kerja di lembaga-lembaga internasional, kayak misalkan di UN, di World Bank. ADB, World Bank, itu juga masih sangat sedikit. Artinya kontribusi kita itu besar banget, tapi ternyata masih di bidang dan sektor tertentu. Nah, kemudian sampai pada kesimpulan, tantangan NU di abad kedua itu bagaimana mencetak sebanyak mungkin profesional supaya nanti dia bisa berkiprah di berbagai bidang dan di berbagai sektor. Oke. Nah, jadi jihad NU di abad kedua waktu itu kesimpulan kami adalah jihad profesional. Oke. Gitu. Oke, Nah, karena itu kemudian UNU kita reorientasi. Di periode yang kedua ini, jadi kan satu kepemimpinan selesai. Nah, di periode kedua ini saya kepingin kita garap isu profesionalitas itu. Oke. Jadi tagline kita hari ini tuh Becoming the Leading Professional Hub University. Menjadi kampus andalannya NU dalam mencetak profesional unggul. Nah, itu yang membedakan kampus UNU Jogja dengan kampus NU lainnya. Karena memang kalau kita cek ya dari sekitar 400-an itu yang gerak di isu-isu profesionalisme, mencetak profesional, isu tentang science, STEM dan segala macam itu mungkin less than 20%. Oke, nah. Belum banyak. Dari challenge yang dari background permasalahan yang ada, kemudian juga sudah ditemukan solusinya. Bagaimana proses sampai mencetak profesionalisme itu? Apakah caranya gimana? Caranya gimana dan sudah sejauh mana? Udah sejauh mana? Oke, ini saya elaborasi dikit. Terus tadi kan ada 2 pertanyaan ya. Yeah. Apa beda kita dengan kampus NU lain dan apa beda UNU Jogja dengan kampus pada umumnya? Oke. Nah, ini yang pertama profesional nih, gitu ya. Itu bedanya. Nah, caranya gimana? Misalkan gini, saya kan bulan April ya, sekitar bulan Desember tahun lalu itu kita bikin UNU Jogja Industry Forum Oh, wow. di Jakarta. Oke. Ada sekitar 70-an pimpinan perusahaan level C, COO, CEO atau director, board of director itu yang datang dan kita langsung MOU dengan 38 di antaranya. Oke. Kelamaan kalau satu-satu Mbak. Bener. Jadi kita kumpulin Langsung aja kumpulin. langsung. KPI-nya itu ada 2, goal-nya, objektifnya itu ada 2. Yang pertama kita berusaha memperoleh kuota magang. Yang kedua kuota lowongan pekerjaan. Oke. Nah, kita kepingin seluruh mahasiswa kita itu dapat pengalaman magang. Kalau mereka cari sendiri sulit, Mbak. Yeah. UNU itu kampus baru, usianya baru 6 tahun. Nah, kalau dia berkompetisi mencari lowongan magang dengan UGM, dengan BINUS itu sulit kan. Ini kan kampus baru. Yeah. Maka cari lokasi magang itu menjadi tanggung jawab kampus. Gitulah. Terus kemudian lowongan pekerjaan. Kita nggak pengen anak-anaknya habis lulus terus bingung cari kerja. Dan kalau mereka harus diadu dengan kampus-kampus lama, ya berat juga gitu. Makanya kita jemput bola. Okay. Kita minta kuota, kemudian kita pastikan kualifikasi sesuai dengan yang diinginkan, akhirnya mereka bisa terserap. Tapi sebenarnya itu hanya salah satu cara. Kita bikin kurikulumnya itu professional oriented, kemudian kita libatkan dosen-dosen praktisi untuk mengajar dan segala macamnya. Itu sebelum ke pertanyaan yang kedua ya, saya ingin elaborasi. Saya itu cukup sering diundang di madrasah-madrasah aliyah atau SMA di bawah pondok pesantren. Biasanya diminta bantu ngisi gitulah. Ini pada mau lulus, kadang mereka kebingungan milih jurusannya apa, terus kemudian cita-citanya gimana gitu. Suatu saat saya datang gitu, ada 200-300an orang, biasanya saya nanya, kalian cita-citanya apa? Gitu. Kesulitan jawab. Kalau kamu apa? Aduh, bingung gitu. Even cita-cita. Iya, bingung. Nah, terus kalau gitu saya mau ada pertanyaan berikutnya. Kalau memang masih bingung cita-cita, kalian mau lanjut kuliah di jurusan apa? Karena sekarang banyak ya yang kemudian ingin kuliah gitu lah, hampir semua. Nah, mereka lebih gampang jawab tuh. Nah, hanya saja dari ratusan itu jawabannya itu kurang dari 10. Kalau nggak syariah, tarbiyah, dakwah,
Usuluddin, itu ada tafsir dan segala macamnya. Kalau di luar studi keislaman, hukum, komunikasi, ekonomi, atau teknik. Punya jawaban ekonomi itu kayak udah punya masa depan. Nah, terus kemudian saya kan, ini kan ada ratusan. Iya. Kenapa kok jawabannya sekitaran itu aja gitu. Terus gini ya, kalau kalian tahu semua jurusan yang ada, kalian tetap memilih itu, saya acungi jempol. Cuman kekhawatiran saya, kalian milih itu karena taunya cuman itu. Ya. Kalau itu yang terjadi, itu sangat disayangkan. Saya kasih contoh Mbak, di Jogja ya, Iya. ada kampus namanya UGM. UGM itu punya 19 fakultas. Oke. Kalau satu fakultas pukul kata punya 5 jurusan, taruhlah gitu ya, itu kan berarti ada berapa? 95 bukan sih? Ada 95 opsi jurusan yang bisa dipilih baru di kampus UGM. Ya nggak sih? Ya kan? Teknik itu dari teknik mesin, teknik sipil, arsitektur, apa fisika, industri, nuklir, dan itu beda banget loh. Jadi bilang aku mau masuk teknik itu sama kayak belum bilang apa-apa Mbak. Oke, Mas, boleh ditarik sedikit? Nah, Boleh. oke. Jadi bilang teknik itu karena teknik arsitek itu kan juga teknik arsitektur ya. Iya. Kemudian industri kan juga, mesin kan iya, sipil kan beda banget Mbak. Jadi milih teknik itu sama kayak belum milih gitu. Oke. Ekonomi juga dan lain-lain lah. Itu baru UGM. Di sebelah UGM kalau di Jogja itu ada kampus UNY, dulunya IKIP. Oke. Ada fakultas-fakultas yang nggak ada di UGM. Oke. Kalau kita tambah 3 fakultas kali 5, 15, ya itu berarti totalnya udah 110. Di sebelah UGM dan UNY, lagi-lagi di Jogja, itu ada kampus namanya UIN. Oke. Ada fakultas yang tidak ada di UGM, tidak ada di UNY, ya kan? Contohnya apa? Syariah. Kan nggak ada di UGM. Ada Usuluddin. Tambah 15 lagi, udah 125. Agak jauhan dari sana ada kampus namanya ISI. Ada kayak sinematografi, pertelevisian, karawitan, seni pertunjukan. Itu tidak ada di 3 kampus sebelumnya. Tambah 15 lagi udah 140. Ada 140 opsi. Kenapa milihnya itu doang? Saya bilang gitu. Kenapa? Terus kemudian jawablah. Wah ini saya ingin dakwah Islamiyah. Wah bagus banget. Bagus Mbak. Mulia sekali. Terus kemudian saya kepingin ya kerja, dapat duit, tapi juga dapat pahala. Oke. Itu cita-cita yang sangat mulia dan sangat saya acungi jempol. Cuman pertanyaannya apa iya kalau kita mau dakwah Islamiyah harus mengambil jurusan Islam? Nah itu yang perlu kita diskusikan. Menurut saya enggak. Contohnya, kenapa enggak ambil jurusan fashion design? Oke. Misinya menjilbabi perempuan Indonesia. Ya. Nah, kan? Syiar tapi melalui fashion. Bener. Jadi dia udah belajar di pesantren hukum Islamnya, terus dia tahu padu padannya, fashionnya, segala macam lah. Terus kemudian kenapa nggak ambil arsitek, bikin masjid yang megah yang jadi kebanggaan. Kenapa nggak ambil IT, bikin search engine, klik kata korupsi, semua dalil korupsi keluar, hadisnya, apanya, segala macam. Terus kemudian ada yang angkat tangan kan. Saya kepingin jadi kiai, pengen bikin pesantren gitu. Apa iya saya ngambil jurusan non agama? Iya. Terus kemudian nanya kan jurusan apa? Saya bilang ambil peternakan. Waktu itu diketawain kan, mau jadi kiai kok belajar peternakan. Saya bilang kalau mau jadi kiai studinya tuh di pesantren, ya. Nah jadi malam studi di pesantren, siangnya belajar peternakan di UGM atau di UNU. Nah, saya bilang gitu. Kendala seorang kiai yang dihadapi ketika membangun pesantren adalah dana. Iya. Dan kadang-kadang no idea dapat duit dari mana. Betul. Coba kalau dia punya ilmu peternakan, dia bangun peternakan dulu 3 tahun, mulai ada keuntungan, dananya dipakai untuk bangun pesantren. Jadi pesantrennya berdaya secara ekonomi, nggak harus kerepotan, pesantren berkembang pesat. Jadi siangnya dia belajar ilmu praktikal, malamnya dia belajar keagamaan di pesantren. Betul, sangat solutif. Dan tadi kita sempetnya di awal sih ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya banyak juga dari anak Nahdlatul Ulama, dari member-member Nahdlatul Ulama tuh yang orientasinya tuh itu aja gitu. Orientasinya tuh kayak lagi-lagi, let's say ya udahlah aku akan jadi pejabat di sini, tapi ya itu nunggu
aku sebenarnya nggak apa-apa lah ngomong aja langsung kayak nunggu jabatan, terus juga harus didorong di tempat yang itu aja. Padahal yang tadi sebenarnya bener banget apa yang disampaikan Mas Widya, banyak banget lahan, banyak banget tempat berproses tuh banyak gitu. Dan aku sih sebenarnya kalau aku pribadi tuh aku kan sangat suka dunia diplomasi ya. Aku jadi direktur Santri Diplomasi Academy itu salah satu itu juga tuh Mas. Kenapa sih diplomat tuh nggak banyak dari pesantren? Ada beberapa memang, nggak banyak tapi gitu, belum sampai ratusan, belum sampai jutaan gitu. Kenapa? Karena aku merasa bahwa di pesantren tuh kita diajarin base yang sangat luar biasa, keilmuan dari Al-Quran, hadis dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya kita kombinasikan dengan ilmu diplomasi, bagaimana kita become representative of the Muslim, tapi kita nggak create itu as nggak menghakimi dan lain sebagainya gitu. Dan kita berprosesnya itu di luar, di dunia internasional. Aku beberapa kali di luar itu aku merasa bahwasannya orang-orang di luar negeri itu juga sangat kekurangan guru ngaji yang mengerti secara ke-NU-an. Aku ngerasa NU bagus banget ya. Tapi di sana tuh akhirnya nggak boleh, kalian nggak boleh ini. Kalau ngaji tuh harus begini, harus pakaian sedemikian rupa. Terus juga laki-laki nggak boleh ketemu perempuan dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ketika dia belajar Islam tuh ekstremis gitu jadinya. Nah, sedangkan di NU kita nggak diajarkan seperti itu gitu. Dan itu sebenarnya harus banyak banget anak-anak NU yang juga bisa mengambil peran itu, diplomasi dan lain sebagainya. Anyway, back to Mas Widya kembali. Dilanjutkan ceritanya. Sebenarnya poinnya kan ya, yang tadi Mbak Sukur sampaikan, saya sampaikan ada banyak opsi loh gitu. Kita nggak ingin mengatakan opsi yang selama ini diambil itu salah. Cuman jangan-jangan selama ini taunya hanya itu. Padahal ada banyak banget yang lain. Dan sebenarnya apapun tergantung niatnya. Kalau niatnya mau dakwah Islamiyah, itu hanya jalan. Mau ambil jalan lewat jalur keagamaan bisa, tapi enggak pun juga bisa. Apa yang kita sampaikan itu menambah referensi saja. Misalkan gini, belakangan itu kan pemberitaan banyak sekali yang menyudutkan Islam. Kemudian pesantren. Jangan-jangan tuh karena santri nggak ada yang ambil jurnalisme. Kalau santri ambil jurnalisme dan menjadi jurnalis gitu ya, mungkin besok tulisan-tulisan itu tidak menyudutkan karena dia tahu dia berjuang untuk promosi Islam yang rahmatan lil alamin lewat jalur media. Terus kemudian kenapa sih kalau kita nonton TV ya isinya tuh kalau nggak gosip-gosip, hantu-hantu, terus kemudian ya karena anak pesantren tidak ambil jurusan pertelevisian sehingga program-programnya seperti itu. Bayanganku kalau anak pesantren nih, lulusan pesantren belajar pertelevisian mungkin programnya ya nggak harus soal pesantren, tapi ada nilai edukasinya. Belajar sinematografi, film-film di bioskop itu jadi lebih berwarna, nggak hantu-hantuan mulu, yang apalah soal setan, soal ini atau soal percintaan, kadang-kadang mengumbar seksualitas dan segala macam. Jadi ada banyak loh opsinya gitu. Itu sih. Dan adanya future studies ini menambah opsi baru lagi dong. Nambah opsi baru. Nah ini masuk ke yang kedua ya. Oke, jadi beda UNU Jogja dengan NU yang lain, kita ingin mengisi ruang kosong. Jadi bukan berarti studi agama nggak penting, itu penting, tapi itu tidak cukup. Nah ada bidang-bidang lain yang belum digarap, kami ingin menggarapnya. Nggak digarap tapi penting ya. Kayak misalkan anak NU kalau mau belajar sipil bukan di kampus negeri, di kampus NU yang mana, itu kan nggak banyak tuh. Oke, sekarang apa beda UNU Jogja dengan kampus lain pada umumnya? BINUS kan cetak profesional, Atma Jaya, UMY, UMM, UGM, ITB itu kan cetak profesional kan. Lalu apa bedanya dengan UNU Jogja gitu? Nah waktu itu gini, ini kampus baru, kepingin segera dikenal, segera menjadi pilihan utama, menjadi prioritas gitu. Kalau kita pakai rel yang sama, kita nggak akan bisa nyalip, Mbak. Ibarat rel kereta api, udah ada kereta banyak di depan, kita nggak mungkin nyalip dong. Betul. Maka kita harus bikin rel sendiri, iya nggak sih? Nah waktu itu saya mikir, ini kampus baru, dananya terbatas, mahasiswa sedikit segala macam, ada banyak keterbatasan, mimpinya gede banget. Nah waktunya juga pepet, ya kan? Periode saya kan 4 tahun. Gimana dalam waktu yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas tapi bisa achieve mimpi yang besar gitu. Nah saya mikir syaratnya itu ada 3. Pertama ada
ada strategi yang tepat, kemudian ada orang-orang yang hebat dan modal yang kuat. Makanya waktu itu kita rancang strategi, kemudian undang nih talenta-talenta hebatnya NU ternyata banyak, cuman belum diajak aja gitu. Nanti saya cerita beberapa profilnya ya. Jadi strategi udah punya, orang udah ada, tinggal modal. Modal tuh harus ada. Gak mungkin kita bikin impact gede tanpa modal. Yeah. Kalau tanpa modal gitu ya, mungkin impactnya gede, tapi dia tidak sustain. Mungkin dia sustain, tapi nggak ada growth. Oke. Maka harus dibangun dengan logika bisnis. Modal itu harus ada. Oke. Kalau kita nggak punya modal pribadi, ya modal orang lain. Betul. Modal itu bisa di-replace dengan mitra. Oh. Nah waktu itu saya mikir ini harus modal gede, mitra gede, kayaknya mitranya mitra global. Nah waktu itu bidikan saya adalah Emirat, Mbak. Uni Emirat Arab. Jadi UNU adalah NU, NU itu Islam, Islam identik dengan Timur Tengah. Yeah. Nah Timur Tengah itu ada negara yang konflik, ada negara-negara yang menjadi pusat peradaban baru. Salah satunya Emirat. Kenapa Emirat? Saya simpel ya. Pertama, presiden kedua negara ini lagi sahabat banget, lagi deket banget nih gitu. Kemarin ada peresmian Masjid MBZ kan, Yeah. kita dapat masjid. Terus kemudian Tol. Kemudian di Abu Dhabi juga ada nama jalannya Soekarno. Jalan Joko Widodo. Joko Widodo, iya. Ada. Terus kemudian juga ada Masjid Joko Widodo dan segala macam lah. Nah intinya Emirat kayaknya menarik nih gitu. Dan Emirat yang lebih menarik lagi Mbak, kalau kita cek pidato-pidato Presiden MBZ, dia itu ingin mengembalikan kejayaan Islam, tapi agak beda. Biasanya itu kan back to Quran and Hadis. Itu iya, tapi itu tidak cukup. Oke. Dia ada 4 yang lain. Pertama, perkuat ekonomi, kemudian perkuat teknologi, cetak SDM handal, dan kemudian inklusif. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu kenapa kemudian Emirat melesat ya. Terus kemudian mereka itu sangat terobsesi pada masa depan, sangat terobsesi. Iya. Jadi contoh, mereka punya satu-satunya kementerian masa depan di dunia ini, namanya Ministry of Possibilities. Jadi tugasnya itu predicting and anticipating the future. Iya. Apa sih yang akan terjadi, bagaimana sih antisipasinya, kayak gitulah. Terus kemudian Dubai itu digadang-gadang sebagai ibu kota masa depan dunia, bukan hanya pusatnya peradaban dunia, tapi tempat kumpulnya para futuris. Oke. Jadi orang yang meminati masa depan disebut futuris. Jadi ada lembaga-lembaga kayak misalkan Dubai Future Foundation, one of the biggest future oriented foundation di dunia itu basisnya di Dubai. Kalau nggak salah juga ini ya, Ada jurusan-jurusan universitas-universitasnya juga betul berorientasi masa depan. AI gitu-gitu nggak sih? Mas? Betul. Ada MBZY, MBZ University of AI, ada MBZ University of misalkan robotik, design and the future. Jadi mereka memang sangat terobsesi pada masa depan. Mereka punya Museum of the Future. Jadi kalau kita mau dapat gambaran soal masa depan 15 tahun lagi, kota 2040 kayak apa sih? Transportasi kita tahun 2035 kayak apa sih? Datang ke sana dan kita bisa dapat visualisasinya. Oke. Nah, singkat cerita, kemudian saya kontak Duta Besar Indonesia untuk Emirat. Pak Dubes, kita pengen kerjasama nih gitu. Mudah-mudahan dari kerjasama ini kita bisa percepat pertumbuhannya UNU. Nah, oke Mas, nanti saya pertemukan dengan kampus-kampus yang ada di Emirat. Nah, saya bilang, Pak Dubes, kampus itu secara umum nggak punya duit karena memang mereka tidak making money, tidak profit oriented. Nah, kampus nggak punya duit, ketemu kampus yang tidak punya duit, jatuhnya tukar-tukaran mahasiswa doang. Aku bilang gitu. Nah, kita kepingin dapat sumber daya yang gede gitu. Seberapa gede Mas? Ya segede minimal kayak sumber daya untuk bangun masjid di Solo lah. Itu sekitar 200-an M. Wah serius nih gitu. Terus kalau bukan kampus yang dibidik Mas Widya siapa gitu. Saya bilang presiden gitu. UNU pengen kerjasama dengan presiden MBZ, dengan presidential office. Emang yang dibidik berapa? Ya itu sekitar 300-an lah kalau bisa gitu. Wah serius nih Mas gitu. Nah Pak Dubes bilang, Presiden MBZ itu, beliau itu kaya raya dan royal, tapi tidak suka dimintai duit. Sukanya sodori gagasan, libatkan beliau untuk mewujudkannya bersama-sama. Kemudian kita bikin proposal pendirian School of Future Studies. Ini adalah sekolah yang dedicated mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan ke depan, tapi belum banyak dikembangkan di kampus lain. Carbon trading, genomic, human robot interaction, blockchain, crypto, kayak gitu-gitulah.
Pak Dubesnya semangat, wah ini Emirat banget mas gitu. Terus kemudian coba deh ngomongin sama Pak Menko, karena beliau koordinator kerjasama 2 negara. Karena saya masih kerja di Setnek, saya bilang ke Pak Mensesnek, Pak, Bapak bilang kan jangan bikin malu ya gitu. Kamu rektor tapi masih di istana loh gitu. Jangan malu-maluin, harus berprestasi gitu. Terus saya bilang, saya punya ide nih Pak yang bisa bikin UNU melesat gitu. Kita kerjasama dengan Emirat, proposalnya ini kata Pak Dubes oke. Yaudah kamu presentasi gitu. Nah singkat cerita, kemudian dibantu Pak Mensesnek presentasi ke Pak Presiden, Presiden Jokowi. Pak, Bapak kan selalu bicara di berbagai forum tentang masa depan. Tantangan utama masa depan itu sebenarnya adalah talenta. Talenta kita itu tidak siap menghadapi masa depan. Kita bikin sekolah Pak untuk menyiapkan SDM masa depan. Oh bagus banget idenya gitu. Nah terus ini nanti kita kerjasamakan dengan NU yang lagi ulang tahun 1 abad. Dan ini akan menjadi kado istimewa di ulang tahun yang 1 abad. Ini simbolik banget nih. Kadonya adalah sekolah masa depan. Ini sekolah yang mentransformasi jamaah gitu. Gitu. Kembali lagi Mas, tolong mic-nya ke depan. Mic-nya. Kenapa sih suka menjauhi mic? Oke, next. Terus singkat cerita Pak Presiden setuju. Ini skemanya programnya PBNU, di mana UNU Jogja sebagai executing agency. Terus kemudian ada kesempatan di mana Pak Jokowi bertemu dengan Pak Presiden MBZ. Ya mungkin kita ketemu kayak gitu ya. Terus lagi sibuk apaan nih gitu. Apa yang bisa kita kerjasamakan. Nah kemudian Pak Jokowi bilang, kami mau bikin sekolah masa depan. Wah aku mau join gitulah. Nah kemudian 3 bulan pasca dilantik sebagai rektor, alhamdulillah udah MOU. Disaksikan 2 kepala negara di Abu Dhabi. Pendirian School of Studies. Alhamdulillah kita berkomitmen cukup besar. Lumayan lah angkanya. Sampai 1,1 triliun. Wow, it's fantastic. Dan bagaimana prosesnya sampai saat ini? Ya, jadi waktu itu ya untuk apa aja sih dananya? Satu, kita bangun. Jadi UNU Yogyakarta ini baru dapat gedung kan, mau diresmikan Januari. Nah, nanti Emirat akan nambah 1 gedung lagi. Yang sekarang 9 lantai, nanti 9 lantai lagi. Jadi kayak Twin Tower gitu Mbak. Twin Tower Jakarta. Jogja. Terus kemudian nanti akan ada asrama internasional. Terus harapannya nanti 4 tahun pertama mahasiswa yang sekolah di situ fully funded, scholarship gitu ya, pakai beasiswa. Kemudian dana operasional 4 tahun di cover sama Endowment Fund. Tentu MOU itu satu hal, realisasi itu hal yang lain. Memang kita lagi perjuangkan betul supaya apa-apa yang udah direncanakan ini bisa terwujud gitu ya. Alhamdulillah. Aku punya pertanyaan. Mungkin untuk dari segi anak-anak yang mau mendaftar mungkin pasti akan banyak ya. Dari kelihatan dari idenya pasti akan banyak menarik. Bagaimana dengan pengajarnya? Jadi gini, kita MOU bulan Juli tahun lalu nih. Juli lah tahun lalu lah intinya. Nah, kami baru MOA, perjanjian kerjasama itu sekitar 1 bulan lalu. 1 tahun itu kita rancang kurikulumnya kayak apa, kepemilikannya gimana, government-nya gimana, segala macam. Nah, alhamdulillah udah MOA-nya bertahap. MOA tahap pertama itu menyepakati pencairan dana untuk pembangunan gedung dan asrama. Kayak gitulah. Terus kemudian ini sekolah itu akan menjadi sekolah internasional yang lokasinya di Indonesia, kerjasama 2 negara gitu. Nah kita akan prioritaskan nanti mahasiswa dari Indonesia, dari Emirat, tapi open untuk mahasiswa dari berbagai negara. Nah kemudian pengajarnya juga kualifikasinya sangat tinggi, karena kita ingin memastikan lulusannya itu kompetitif, profesional, berdaya saing global. Nah, tapi kita prioritaskan yang dari kita dulu. Kalau NU punya, Indonesia punya, why not? Yang kita kunci itu kualifikasinya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kan ada kayak misalkan Emirat. Emirat itu di awal mereka nyekolahkan ke kampus-kampus terbaik warganya. Kemudian top manajemen itu diisi oleh berbagai negara yang punya kapasitas. Nah, ketika mereka kembali, mereka mulai ambil alih orang-orang luar itu. Karena kalau sejak awal dipaksakan diisi oleh kita dan kita belum punya kapasitas, ya nggak jalan. Betul. Gitu. Jadi kalau pengajar itu, ini pengajarnya internasional. Mungkin kayak gitu. It's very interesting ya. Pokoknya School of Future Studies ini akan buka di tahun
Gini, saya jabarin sedikit nih. Oke. Apa yang dimaksud dengan School of Future Studies? Ini sekolah itu setara dengan fakultas, faculty. Jadi kayak misalkan. Tapi tunggu Mas, ini non degree apa degree ya? Nah, nanti ada penjelasannya. Oke. Jadi setara dengan fakultas. Kalau di Harvard misalkan ada Harvard Business School, ada Harvard misalkan Kennedy School of Government, ya kan? Itu kan setara fakultas tuh. Kalau di Indonesia itu kayak sekolah bisnis manajemennya ITB. Jadi ini setara fakultas. Oke. Nah, sekolah ini punya 4 pilar. Yang pertama Institute for Future Scenario, kita nyebut ya. Ini kayak pusat studi. Tugasnya itu forecasting and scenario planning. Seperti Ministry of Possibilities-nya UEA tuh. Jadi misalkan ya, kebutuhan pangan ke depan semakin meningkat, tapi lahan semakin menyusut. Yuk kita kembangin vertical farming, gitu. Jadi kita prediksi apa yang akan terjadi, terus skenarionya apa aja ya, gitu. Nah kemudian yang kedua Lab for Future Technology. Kita ingin nggak cuma jadi penonton, konsumen, tapi kita juga ambil bagian dong dalam pengembangan teknologi ke depan. Kemudian yang ketiga itu Academic for Future Science and Skill. Nah, ini ada degree dan ada non degree. Ada S1, ada S2, ada S3 dan ada Professional Certificate. Professional Certification. Kemudian yang keempat kita nyebutnya itu Creative Powerhouse for Future Ethics and Value Literacy. What is that? Ini semacam production house, bikin kayak Ipin Upin, podcast, segala macam untuk promosi pentingnya mengembangkan studi masa depan, untuk promosi soal apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kayak literasi masa depan. Ke depan tuh bakal gini loh. Kalian harus siap-siap gitu. Kayak misalkan future skill, future science itu kayak apa sih gitu. Kayak misalkan sekarang orang bilang, wah sekarang kok cari kerjaan sulit ya. Kerjaan berkurang nih karena ada teknologi. Sebenarnya itu nggak betul. Yang betul situasi yang terjadi itu ada job loss, ada job gain. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang dulu eksis hilang, tapi kemudian muncul pekerjaan baru. Kayak misalkan ya kasir itu akan hilang, terus kemudian mungkin interpreter akan hilang karena bisa diganti dengan teknologi. Tapi juga karena teknologi muncul pekerjaan baru, digital marketer, data analis, content creator. Yes, gitu. Jadi sebenarnya jumlah pekerjaan itu tidak berkurang. Sama, hanya berubah saja, jenis pekerjaannya berubah. Bahkan bisa jadi malah tambah banyak. Nah, pekerjaan baru membutuhkan kualifikasi baru, begitu. Masalahnya pekerjaannya baru, kualifikasinya tetap. Jadi sebenarnya kerjaan itu banyak, Mbak. Jadi berdasarkan data, itu kita butuh setidaknya digital talent itu 9 juta sampai 2030. Yang ada sekarang? Sekarang itu sekitar 2 jutaan. Dan kalau kita tetap pakai strategi yang begini konvensional, itu hanya ketutup sekitar 4,5 juta. Dan sisanya itu kosong. Nah jadi kenapa ada banyak yang nganggur? Karena banyak orang butuh pekerjaan, masalahnya mereka tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja gitu. Tapi Mas ngomong-ngomong tentang kualifikasi di Indonesia tuh complicated itu sih sebenarnya kalau dilihat-lihat juga. Sepakat atau enggak? Kayak kalau aku di Western Country itu kayaknya oke, kamu bisa kerja enggak? Kerjanya ini, kamu akan kerjain ini. Ya itu maksudnya kayak segampang itu gitu loh untuk bekerja di sana. Tapi kalau di Indonesia kamu harus S2, kamu harus ini, banyak banget gitu. Enggak. Ada banyak perusahaan di Indonesia yang sekarang udah nggak ngelihat ijazah bahkan. Yang dilihat portofolionya, keterampilannya. Jadi gini, kalau misalkan ada misalkan kayak platform pencari kerja. Nggak apa-apa sebut ya, misalkan kayak LinkedIn, atau misalkan ada job portal kayak Gig Hunter atau Headhunter dan segala macam itulah. Itu kan mereka punya data tuh. Kita bisa cek sebenarnya kerjaan apa sih yang paling banyak ditawarkan hari ini. Dan kemudian kita bisa baca trennya. Oh ternyata kerjaan-kerjaan digital itu semakin meninggi, kerjaan biotech itu meninggi, kerjaan desain itu meninggi, kerjaan yang seperti ini itu menurun. Nah kerjaan-kerjaan itu butuh kualifikasi apa aja sih? Jurusan apa sih yang dibutuhkan, keterampilan apa sih yang dibutuhkan. Kalau kita tahu, kita menyongsong itu dengan strategi. Kalau yang dibutuhkan itu kapasitas digital, berarti sekarang kalau kita sebagai anak kuliahan, ya kita belajar digital. Nanti pas lulus, match tuh antara yang dibutuhkan dengan apa yang kita punyai. Oh ternyata bahasa Inggris penting banget gitu. Jangan sampai kita belajar sesuatu yang obsolete gitu.
Jadi nggak match. Kita belajar A yang dibutuhkan B. Itu kenapa nganggur? Karena tidak match, Mbak. Okay. Jadi belajar itu tidak cukup. Ya. Kita harus belajar yang relevan untuk kini dan ke depan. Itu sih. Okay. Nah sekarang balik soal balik soal future studies. Tadi pertanyaannya kapan akan di launching, timelinenya kayak apa sih gitu. Kita baru MOE bulan lalu. Harapannya nanti pada saat peresmian gedung UNU Jogja di bulan Januari, sekaligus groundbreaking untuk gedung yang satunya. Nah kemudian nanti bulan Juli 2024 harapannya kita udah bisa mulai promosi program. Kemudian nanti Januari 2025 udah mulai running programnya. Rencana ada berapa? Tadi ada disebutin tadi. Ada 7 konsentrasi. 7 konsentrasi. Tadi kan pilarnya tuh ada 4 kan. Okay. Ada pusat studi, ada lab dan segala macam. Konsentrasinya ada 7. Yang pertama future Islam and the future. Oke. Oh, mau meneh apa nih? Islam and the future itu gini. Kita kepingin ikut berupaya agar Islam itu tetap relevan di dunia yang berubah cepat dan radikal. Nah, sehingga kemudian ulama-ulama muda kita itu harus paham isu-isu kontemporer kan. Kalau enggak nanti bingung gitu makanya kemudian ini nanti program tuh pasca sarjana S2 S3 yang background S1-nya studi Islam nanti di S2 itu dia dipaksa belajar isu-isu kontemporer. Apa itu kripto, apa itu rekayasa genetika, apa itu edit DNA. Nah kemudian setelah 1 tahun dia belajar isu kontemporer itu, di tahun kedua dia nulis tesis bagaimana Islam memandang fenomena yang baru dipelajarinya itu. Jadi nanti muncul tesis-tesis kayak Islam dan kripto, Islam dan rekayasa genetika, terus kemudian Islam dan metaverse kayak gitu-gitu loh. Alright. Nah dengan begitu akhirnya relevan nih gitu. Islam menjawab tantangan ke depan gitu. Kompleksitas itu dipahami. Karena kalau kita nggak paham kompleksitas persoalan, gimana kita bisa menghukuminya dengan baik gitu kan? Okay. Kayak misalnya kan kemarin AI itu hukumnya halal atau haram sih gitu. Ya itu ulama kita paham gak ya soal AI gitu. Jangan-jangan hanya fatwa aja gitu ya kan, takutnya di situ. Ya gini, dengan segala hormat maksudnya kita nggak lagi ngoreksi apa, tapi yang jelas sekolah ini ingin fasilitasi supaya para ahli agama itu bisa mempelajari isu-isu kontemporer. Gitulah. Itu Islam and the future. Yang kedua? Jadi Islam and the future issues kayak gitulah. Yang kedua itu digital world. Digital world. Ya, jadi AI bukan hanya AI gitu. Kan ada blockchain, jadi kita nyebutnya itu digital world. Ya, apapun yang terkait dunia digital gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu biotech and healthcare. Kemudian yang keempat itu ada namanya future planet and sustainability. Soal environment, misalkan soal future city, segala macam gitu-gitulah. Terus kemudian yang kelima itu ada kita nyebutnya future society and multiculturalism. Terus kemudian berikutnya ada future art, design and creative industry. Yang terakhir spesifik bicara tentang forecasting and scenario planning. Itu memang ilmu alat, how to predict and anticipate the future. Itu sih. Wow, aku aja nih ya yang dari tadi dengerin Mas Widya ini gimana? Aku saking kayak bener-bener aku terbata-bata gitu ya. Is this gonna be happen? Ini NU loh. Gitu. Iya. That's we have to proud karena ada seorang ini kerja kolektif. Ini kerja kolektif, tapi kan kalau nggak ada yang menggawangi, nggak ada yang mendorong semua itu, ini kita bagi peran. Karena ada yang punya ide, tapi nggak ada yang support. Kalau kita nggak punya ketum sesuportif Gus Yahya, ini nggak bakal jalan juga, ya kan? Terus kemudian kalau nggak ada tim yang bikin proposal, nggak ada yang ini kerja kolektif. Oke. Dan kita dan apa ya? Ini miliknya NU loh. Jadi ini milik kita bersama. Kemudian yang kedua, kita nggak puas di situ. Kita masih ada lagi dong. Kita kepingin kembangkan namanya School of Future Metallurgy. Yeah. Metalurgi. Oke, jadi ceritanya gini. Oke, yang ini aku sangat penasaran karena for me it is out of nowhere. Jadi gini, masa depan itu
sangat terkait dengan baterai. Mobil listrik itu pakai baterai, Oke. motor listrik pakai baterai dan segala macam lah. Salah satu komponen di baterai itu adalah nikel. Dan Indonesia adalah pemilik 1/5 nikel dunia. The biggest exporter itu adalah Indonesia. Nah selama ini kita tuh mengekspor dalam bentuk mentah, begitu aja. Ya, Sama halnya dulu kita ekspor emas tuh mentah. Ya kalau ngekspor mentah tuh kayak tanah gitu loh. Jualan tanah sama jualan emas ya beda kali kan. Dan harganya juga Iya. lebih murah. Nah, smelternya, tempat pengolahannya itu akhirnya dibangun di luar negeri, kita kirim mentah. Presiden Jokowi bagus banget ngelarang ekspor mentah. Kita bikin smelter di Indonesia, jadi kita olah dulu setengah jadi baru kirim. Akhirnya kan ada value yang lebih tinggi kan. Iya, iya. Nah, smelter ini untuk beroperasi butuh talenta. Dan memang talenta smelter itu spesifik. Jadi nggak bisa tuh kayak misalkan sarjana metalurgi, sarjana mesin langsung terjun ke smelter. Kayak bank lah. Orang kalau mau kerja di bank itu kan ada program pelatihan dulu setahun baru kemudian siap kan. Nah, School of Future Metallurgy itu menyiapkan talenta yang akan terjun ke industri smelter. Oke. Nah, jadi mereka dilatih dulu setahun, professional master setahun, kemudian siap baru terjun. Nah, investasi pembangunan smelter itu nanti ada komponen penyiapan talenta dalam bentuk pendirian sekolah. Nah, sekolahnya ini dikerjasamakan dengan Uni Jogja. Gitu. Alhamdulillah so far so good, walaupun belum MOU. Mudah-mudahan nanti MOU-nya bisa Januari lagi itu. Peresmian gedung Nanti akan ada gedungnya, ada labnya, kemudian ada programnya. Mudah-mudahan lancar, gitulah. Ya, dan teman-teman semua yang ada di rumah harus bersiap-siap. We already provide the school. You guys have to be ready untuk join di situ dan pastinya semangat. Dan Yes. karena kita udah bener-bener ready untuk mencetak Oke. profesional. Ini waktunya mepet, tapi Oke. masih banyak cerita, Mbak. Oke. Ada lagi gini, kita mau bangun bukan school sih, center. Center for Longevity. Oke. Yang tadi aku bilang, longevity adalah kajian baru, upaya manusia, ambisi manusia untuk memperpanjang usia harapan hidup. Oke. Jadi sekarang itu kan sekitar 75, 70, 80-an lah. Nah kemudian ambisinya itu bisa sampai 120-an. Jadi ada pengembangan stem cell, terus kemudian rekayasa genetika, di DNA segala macam gitulah. Kan bisa tuh, oh ini ada DNA kanker misalnya, kemudian dihapus gitu, segala macam itulah. Nah ini lagi growing dan kita pengen bangun pusatnya. Pusatnya itu nanti ada kliniknya, terus kemudian ada labnya, ada tempat pelatihannya dan segala macam lah. Dan ini kita lagi proses, diskusinya udah intens sekali, belum goal, tapi so far so good. Mohon doa restunya ya. Semoga semua Jadi, berjalan dengan lancar. Anyway, ngomongin future, it's a lot of udah dikasih banyak banget insight dari Mas Widya. Mas Widya, aku mau nanya deh, kenapa Mas Widya bisa menjadi orang yang very visioner? Tell us about that little bit. Gini, saya belajar dari banyak sekali orang dan kesimpulan saya belajar itu, belajar soal kepemimpinan ya. Pemimpin itu harus visioner, karena itu yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Okay. Tanpa visi, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Gitu. Tanpa visi, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Okay. Bahasa lain visi itu mimpi, Mbak. Pemimpi atau pemimpin. Oke. Untuk menjadi pemimpin, dia harus menjadi seorang pemimpi. Yang membuktikan dia pemimpi atau pemimpin adalah apakah dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi seorang pemimpin itu dimulai dengan menjadi seorang pemimpi. Fungsi pemimpi itu tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Kalau yang mimpi orang lain dia mewujudkan, ya dia eksekutor. Iya gak sih? Iya. Tapi kalau dia punya mimpi, dia tidak bisa mengeksekusi dengan baik, dia bisa hire orang. Iya kan? Okay. Memastikan mimpinya itu jalan. Dia tetap seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpi yang berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya secara kolektif. Okay. Sehingga kemudian ketika saya dilantik sebagai rektor, apa nih mimpinya? Gitu. Apa nih visinya? Saya selalu memulai segala sesuatu dari visi. Visi itu di breakdown menjadi strategi, menjadi program, menjadi aksi. Saya ingat sekali pas saya dilantik oleh Gus Yahya, pesan beliau itu sangat mengena dan persis seperti yang tadi saya sampaikan.
saya ingat ya. Ya. Nah ini gini, Widya, setiap kata harus menjadi kerja. Setiap kerja harus nyata. Setiap yang nyata ada ukurannya. Dan apapun yang bisa diukur harus ada keberlanjutannya. Gitu. Tepuk tangan untuk Mas Widya, luar biasa. Kadang-kadang itu kita cuma ngomong doang. Tapi itu yang dikhawatirkan. Betul, kata tuh harus di-convert menjadi kerja. Dan kerja tuh harus nyata. Kadang kita sibuk, hasilnya opo. Iya, Nah, itu yang dikhawatirkan, itu juga pasti yang membedakan bener. antara pemimpin yang hanya bicara dan pemimpin yang bekerja. Nah, kerja aja nggak cukup loh. Kerja aja nggak cukup. Harus ada ukurannya. Oke. Jadi misalkan dulunya gimana, sekarang gimana, ada improvement apa enggak, harus berani dievaluasi. Dan sesuatu yang diukur-ukur itu harus ada keberlanjutannya. Iya. Harus berani dievaluasi, itu yang menjadi tantangan. Biasanya kalau Yes. udah jadi dari atas sudah kayak udah diem aja, kamu ikutin apa mau Oke. saya gitu. Nah gini, saya mau tutup cerita ya, Ya. soal UNU dan segala macamnya. Menurut saya ini menarik dan saya cerita di banyak forum gitulah. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, sorry ya bosen ya, karena menurut saya menarik sih. Ya, apa Siapa tuh? tahu belum dengar. Suatu saat saya bertemu dengan CEO salah satu perusahaan, nggak apa-apa, sebut aja Huawei. Oke. Jadi dulu itu kan HP cuma bisa buat SMS dan telepon, ya nggak? Nah, sebut aja itu 2G. Kemudian ketemu HP Android kan, yang bisa ada Facebooknya, WA-nya segala macam, sebut saja 3G. Setelah ditemukan 3G, semua perusahaan berbondong-bondong pindah jualan 3G, hijrah jualan 3G. Huawei itu tetap jualan 2G. Saya nanya kan, kenapa? Ketika yang lain pindah ke 3G kok kamu tetap jualan 2G? Gitu. Nah dia jawabannya menarik ya. Mas Widya, selalu ada yang tertinggal dan jumlahnya itu banyak. Kami ingin menggarap yang tertinggal dan banyak itu. Tapi ketika yang lain jualan 3G, risetnya 4G, kami jualan 2G, risetnya 5G. Beberapa tahun kami dikuyok-kuyok. Nah, dikuyok-kuyok itu diejek, kamu ketinggalan, kamu nggak updated dan segala macam. But now when 5G berkembang, mereka udah di depan. Ya. Nah, UNU Jogja nggak apa-apa. Garapan kita tuh jamaah 2G. Di pedesaan-pedesaan, mbah-mbah, bahkan mungkin Wanji ya, yang SMS aja masih bingung telepon. Nggak apa-apa. Garapan kita tuh jamaah 2G. NU kan sering disebut jamaah 2G. Nggak tradisional. apa-apa, tapi orientasi kita 5G. Ya. Di saat yang lain belum bicara isu masa depan, kita duluan. Nanti kalau udah berkembang, kita udah di depan. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong untuk Mas Widya. Dan kita sambut ini dengan semangat yang membara dan doa-doa juga supaya Yes. ini berjalan dengan lancar pastinya. Mas Widya saat ini harus melanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya. Ya nggak sih di jam 4 apa kita masih 5 menit masih oke. Oh, masih oke. Oke. Sekarang aku nggak mau ngomongin tentang future. Aku ngomongin tentang Mas Widya as a person. Oke. Gitu. So, challenge paling besar dalam hidup Mas Widya dan how to overcome that. Mungkin aku pilih salah satu aja ya. Iya. Gini, saya pernah ingin sekali jadi dosen. Terus kemudian saya 3 kali daftar, gagal. Dan itu adalah cita-cita panjang. Saya studi lanjut itu karena pengen jadi dosen. Dan kemudian itu tidak berhasil. Terus kemudian saya tuh berpikir gini, ya sudah itu berarti bukan rezeki saya. Ketika semua daya, upaya, usaha, doa sudah dilakukan dan kita tidak dapat 3 kali loh, ya kan? Ya berarti itu bukan jodoh saya, bukan rezeki saya. Dan setelah itu ternyata kesempatan-kesempatan lain itu terbuka. Jadi kadang itu kita stuck pada satu hal dan tidak membuka kesempatan yang lain gitu. Dan kemudian pada saat itu aku udah coba, aku cukup happy karena aku udah all out dan nggak dapet, artinya belum bukan rezekinya, belum rezekinya gitu. Dan nggak apa-apa gitu. Yang bikin kecewa itu kalau kita belum all out. Jadi teman-teman coba deh usaha all out, pasti akan dapat. Kalau nggak dapat dan udah merasa all out ya berarti belum rezeki. Mungkin rezeki kita tidak di situ. Bisa jadi di tempat lain dan bisa jadi lebih bagus, lebih gede gitu kan, lebih berkah kayak gitu. Nah kemudian waktu itu saya tuh
usia-usia yang soal kerjaan, soal profesi, soal ke depan, soal karir kayak gitu-gitulah. Kemudian saya berpikir saya ingin itu gini, tidak lagi mematok harus jadi apa atau siapa atau harus berprofesi apa. Dulu kan spesifik banget ya, pengen jadi dosen. Benar. Sehingga kalau nggak jadi dosen tuh kayaknya gagal. Kemudian akhirnya saya ubah, Mbak. Yang penting apapun kegiatan yang saya jalani, apapun profesi yang saya jalani ya, satu, saya harus enjoy. Itu wajib, mutlak. Kalau nggak enjoy nggak usah jalanin. Jadi teman-teman, kalau nggak enjoy jangan dijalanin. Kalau nggak passionate nggak usah dijalanin, karena nggak akan optimal. Gitu. Yang kedua, teman-teman atau at least saya pribadi ya, jangan hanya enjoy, tapi kita juga harus improve. Kita harus tumbuh, kita harus berkembang. Kadang kita menjalani sesuatu kita asik, tapi stuck, nggak lebih pintar, nggak lebih berwawasan, network kita nggak luas, tetap gitu aja. Itu juga sayang, karena setiap waktu itu adalah kesempatan belajar, dan kita bisa belajar dari manapun. Jadi bayanganku kan setiap waktu adalah kesempatan belajar, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, kayak gitulah. Kemudian yang ketiga, kita tuh harus kontribusi. Kadang-kadang kita enjoy, kita improve, tapi kita nggak contribute apapun. Jangan. Baiknya itu ya enjoy, kita improve, dan kita giving contribution, significant contribution. Apakah kontribusi itu harus dilakukan kepada diri kita sendiri? Kontribusi kan pasti banyak ininya. Paling nggak kita ambil peran lah. Jadi ya nggak harus kontribusi individual ya, kita kontribusi terhadap lembaga, kita kontribusi terhadap masyarakat gitu. Semakin besar kontribusi itu semakin menjadi alasan yang kuat untuk kita bertahan di situ. Oke, Mas, ada sekarang tuh ada fenomena di mana banyak anak muda tuh yang akhirnya I think I have to improve myself first, baru bring back to the community. Apakah itu adalah sesuatu hal yang salah atau sesuatu yang benar, atau bagaimana pendapat Mas? Itu opsi. Jadi ada opsi melakukan sesuatu dulu, baru kemudian melakukan hal yang lain. Ada opsi melakukan bersamaan sama ya, paralel. Mana yang baik, coba gali diri masing-masing, mana yang lebih pas. Ada orang yang bisa multitasking, ada orang yang senangannya fokus. Jadi setiap opsi itu tidak bisa dihukumi itu salah itu baik, tergantung situasinya sih kalau menurutku. Nah terus kemudian yang keempat itu saya bukan gila hormat, tapi rekognisi itu penting. Jadi kehadiran kita itu direcognize. Jadi kita enjoy, kita improve, jadi lebih baik gitu, jadi lebih pintar dan segala macam, kita contribute, dan kehadiran kita itu diapresiasi. Bukan gila hormat apa ya, tapi memang lingkungan itu merasa kehadiran kita itu memang berarti, recognize. Recognize itu bisa macam-macam, nggak harus material, nggak harus formal, tapi recognize. Kadang kan ada tuh, dia enjoy, dia improve, dia kontribusinya gede, tapi kemudian dia itu tidak diakui oleh lingkungannya, kayak orang denial atau tidak diapresiasi gitu, atau misalkan selalu diklaim oleh orang lain, oleh organisasi, tidak ada pengakuan bahwa dia oke gitu loh, Mbak. Menurutku itu juga penting ya. Yang kelima, makanya ini aku taruh terakhir, sebisa mungkin kita tidak material oriented, tapi itu penting loh gitu. Jadi yang kelima itu apa yang saya jalani mencukupi kebutuhan saya. Jadi nggak harus berlebih, tapi itu mencukupi. Karena kadang-kadang kita enjoy, kita improve, kita contribute, kita recognize, tapi kemudian misalkan udah rumah tangga, udah keluarga, kita utang sana sini gitu. Ya mencukupi kebutuhan kita gitu. Namanya kerjaan itu ya kita dapat, nggak harus gede, tapi ya proporsional gitulah. Karena ini juga penting. Karena kalau enggak nanti ininya jalan, misalkan aku aktif di organisasi sosial kayak gitu-gitu. Ya kita juga harus berpikir soal sustainability kehidupan internal kita, pribadi kita, keluarga kita kayak gitu-gitulah. Misalkan ada anak yang butuh sekolah segala macam. Tapi nggak tahu, kalau saya pribadi jangan profit oriented ya, jangan money oriented gitu. Setidaknya itu cukup aja, udah cukup sih. Insya Allah nanti berkah. Oke.
kasih tips untuk menghadapi anak muda yang sedang bingung bagaimana memilih. Ya itu panduannya 5 itu sih kalau aku, Mbak. Oke. Dan itu bukan dan ya, bukan atau, tapi itu dan 5-5-nya. 5-5-nya harus dipenuhi. Bagusnya begitu. Oke. Dan akhirnya tadi kan pertanyaannya apa sih tantangan yang dihadapi paling gede? Dulu itu kan how to menerima kenyataan apa yang saya cita-citakan itu tidak berhasil diraih. Nah setelah saya 5 ini akhirnya lebih santai menjalani. Lebih santai dan lebih banyak yang dikerjakan dan jadi lebih apapun ya impacted. mau misalkan sebagai guru oke, yuk gitu. Atau kerja di pemerintah juga nggak apa-apa. Mau jadi apapun, mau kerja di manapun asal saya enjoy, kemudian saya tumbuh dan 5 ini tuh bisa dimanapun, Mbak. Bisa sebagai guru, bisa sebagai birokrat, bisa sebagai apapun gitu. Jadi nggak pilih-pilih, nggak picky saya. Nggak pikir. Oke, tapi yang tadi yang mau saya tanyakan adalah yang bingung dia mau jadi apa, Mas? Yang bingung mau jadi Dia apa? mau jadi apa? Jangankan mau jadi bingung gitu ya. Ada loh Mas orang-orang yang kayak gitu. Jadi kayak yang Mas tanyain itu kan anak-anak SMP, tapi posisinya bukan anak SMP lagi, SMP, SMA, kuliah. Udah selesai nih, udah ngambil jurusan pertanian, udah ngambil jurusan Sebenarnya komunikasi. aku mau jadi apa sih gitu ya? Ya, mau jadi apa nih? Ngapain gini kita gitu? Udah 30 tahun kok kayak nggak ada improvement, nggak ada apa gitu. Jadi gini, menurut saya kita tuh harus punya mimpi. Berubah nggak apa-apa. Cita-cita tuh harus punya. Berubah nggak apa-apa. Karena berubah itu menunjukkan kita improve ya. Kita ketemu orang, kita belajar banyak. Oh ini lebih menarik nih, gitu. Berubah. Tapi jangan tidak punya cita-cita. Jadi waktu itu saya balik ke sekolah yang tadi saya ngisi anak-anak mau lulus itu, saya bilang gini, ibaratnya ya kalau kalian tahu jurusannya apa, tapi nggak punya cita-cita, itu kayak gini, kalian datang ke bis, nggak punya tujuan mau kemana. Aku mau naik bis itu karena bisnya bagus, naiklah dia, ya terserah bis itu bawa kemana. Ya ternyata dibawa ke Dieng, padahal dia mabuk tuh kalau ke gunung tuh, akhirnya turun di tengah jalan. Harusnya kan kita tentukan dulu, aku mau ke Surabaya. Gitu kan, duitku berapa? Oh kayaknya aku naik kereta api deh gitu, atau aku naik mobil mau lewat mana. Jadi kita udah tahu nih tujuannya adalah Surabaya misalkan. Aku mau jalan-jalan ke Surabaya. Nah terus kemudian di tengah jalan ada orang ngasih duit, berubah. Aku mau ke Bali, nggak apa-apa. Kita itu boleh mengubah tujuan, tapi selalu punya tujuan. Jangan biarkan hidup kita ngalir tanpa tujuan. Karena ibarat air, dia akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu. Oke, aku suka kata-kata kalian harus punya cita-cita, nggak apa-apa kalau berubah karena itu yang aku alami gitu. Karena misalnya gini ya, aku dulu kepingin ini, terus kemudian aku gaul, ternyata ini lebih asik. Ya kita gak harus stuck dong gitu. Iya, coba dan dicoba. Jadi orang jangan gak mau nyoba gitu. Yes. Harus banyak harus banyak explore the world karena. Dan kenapa orang nggak punya cita-cita, bingung? Biasanya itu dia minim referensi. Makanya tadi aku bilang ya, kayak misalkan gini. Kenapa sih jurusannya itu aja? Ya karena dia gak tahu jurusan yang lain. Iya gak sih? Terus kemudian dia bingung mau jadi apa itu karena gak tahu opsinya. Iya. Jadi perbanyak referensi. Oh ternyata kita bisa loh terjun di dunia IT, kita bisa loh terjun di dunia ini, coba explore gitu. Kata anak gaulnya banyak main lah, jangan main di Jakarta mulu, ya kan, pergi kali-kali ke Jombang, kayak ke Bali, kayak kemana sih? Kayak Mas Widi dong, S1 Indonesia, S2 mana Rusia, S3 Perancis, luar biasa sekali, wow. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Widi, terima kasih atas sharing-sharingnya. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir gak nih Mas buat kita semua? 2 ya. Ya. Pertama skill yang paling dibutuhkan di era disruptif ini itu sebenarnya skill belajar. Learn how to learn. Jadi belajarlah cara belajar. Karena kalau kita bisa belajar dengan cepat dan baik, kita bisa menghadapi situasi apapun. Dan sebenarnya sekolah itu belajar cara belajar, bukan belajar tentang sesuatu karena sesuatu itu mudah usang. Jadi kalau kita tahu cara belajar, kita datang di satu organisasi, kita bisa adaptasi dengan cepat. Sebenarnya belajar itu
supaya kita bisa adapt easily and quickly. Jadi kemampuan belajar itu membantu kita beradaptasi dan adaptasi itu paling penting gitulah. Itu. Resilience. Nah jadi satu ya, learn how to learn, learn how to relearn, belajar ulang, dan yang terakhir learn how to unlearn what we have learned. Jadi gini. Belajar bagaimana cara membuang apa yang sudah kita pelajari. Ibaratnya ada gelas nih, penuh. Kalau kita tuang, penuh. Pasti dia akan keluar terus, ya kan? Nah, yang masuk pertama itu udah usang. Kalau nggak kita buang, yang baru-baru ini akan mental terus. Jadi ada kalanya masuk penuh, kita buang, nanti yang baru akan masuk. Buang lagi, yang baru akan masuk. Dulu aku belajar manajemen itu harus tertata rapi segala macam. Terus ada ilmu baru nih, harus agile, harus fleksibel, itu mental semua. Karena pemahamanku itu tertinggal. Dibuang supaya yang baru itu bisa masuk gitu lah. Terus yang kedua, nah ini mungkin penutup ya. Menurutku gini, anak muda dikatakan bernilai, berharga, itu tidak dilihat dari status ekonomi kita, latar belakang keluarga kita anaknya siapa, tidak dilihat dari gelar yang kita punya, prestasi yang kita raih gitu. Kita anak muda dikatakan bernilai atau berharga itu kalau kita membawa manfaat bagi orang lain. Jadi jadilah anak muda yang membawa manfaat bagi orang lain. Khususnya itu untuk nasihat untuk saya sendiri. Jadi let's be social impact maker. Let's be social impact kontributor. Dengan begitu kita akan jadi anak muda yang bernilai. Wow, setelah nonton podcast ini semua anak muda jadi bernilai. Amin. Apalagi anak muda NU ya. Makasih banget Mas Widya udah ngobrol-ngobrol sama kita semua, luar biasa. Tapi aku Mas Widya harus melakukan agreement di sini bahwa you will come back here because we still have a lot of things to talk. Ya, I will. Gantian aku yang nanya-nanya dan dirimu yang jawab. Iyalah. Enggak, itu bagian aku aja nanya-nanya karena aku suka menjadi pendengar dan mengisi gelas. Pasti pemirsa juga pengen dengar ceritanya Mbak Suroh ya. Aku biasa aja, saya cuma That's the agreement. Oke, kita harus pokoknya memastikan bahwa Mas Widya akan balik lagi ke sini dan cerita tentang future karena 1 jam sangat sedikit sekali waktunya ya. Siap. Terima kasih teman-teman udah mengikuti podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.